warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang berjudul lingkungan belajar yang efektif. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Al-Haq, NIM 1122033 dan teman saya Janatul Firdausi Nuzula, NIM 1122049. Langsung saja kita akan menjelaskan materinya. Materi yang pertama, konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat imbuhan pe dan akhiran yang mempunyai ketatalaksanaan, tata pimpinan, atau bisa disebut manajemen. Menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengadministrasian, peraturan, atau penataan suatu kegiatan. Menurut Hamalik mengatakan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Dan juga lingkungan belajar sangat berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang sangat menyenangkan. Lingkungan tersebut dapat meningkatkan keaktifan belajar, oleh karena itu, lingkungan belajar perlu ditata semestinya. Jadi, pengelolaan lingkungan belajar merupakan upaya sistematis untuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan menyenangkan agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Ada 3 pokok tujuan pengelolaan lingkungan belajar. A. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik atau siswa untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. B. Menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. C. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Visibility merupakan kekuasaan atau pandangan. Visibility artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Accessibility adalah mudah dicapai, penataan yang harus dapat memindahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Selain itu, jarak antara tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa, sehingga siswa dapat bergerak dengan mudah dan tidak mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu dirubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi atau kerja kelompok. Kenyamanan. Kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan materi yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar, ada 5. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Yang ketiga, mengenal secara perorangan. Yang keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Dan yang terakhir, kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Demikianlah penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika kekurangan dan kesalahan yang kami sampaikan, kami memohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.